pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau berikan persembahan yang terbaik, persembahan ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, persembahan ucapan syukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita, dan persembahan ucapan syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami siap untuk datang menghadap Engkau Tuhan. Kami siap datang ke hadirat-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, membawa ucapan syukur, membawa persembahan ucapan syukur yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini semua karena kemurahan. Kami ada hari ini, kami masih bisa beribadah. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap berikan yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali kita bertemu di minggu pertama bulan Juni 2020. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pasti sukacita dan damai sejahtera Allah melingkupi keluarga kita masing-masing. Saya bergembira sekali kalau di siang hari ini bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekalipun kita hanya lewat online saja. Namun segala sesuatunya tidaklah mengurangi esensi daripada pertemuan kita ini. Karena kasih Kristus senantiasa melingkupi kita pribadi lepas pribadi dan dalam keluarga masing-masing. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini kita akan berbicara mengenai rencana dan rancangan Tuhan. Seringkali di dalam hidup keseharian kita diperhadapkan dengan suatu rencana dan rancangan manusia. Tidak jarang rencana dan rancangan manusia itu membuat kita takut, gentar, bahkan stres menghadapi segala sesuatunya itu. Karena apa? Kita melihat bahwa rencana dan rancangan yang dirancangkan manusia terhadap kita kadangkala ingin membuat kita tidak bahagia, ingin membuat kita di dalam keadaan stres, dan tidak jarang membuat keadaan kita sehingga menjadi terpuruk. Namun pada siang hari ini Tuhan ingin ingatkan, khususnya kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa janganlah kita terlalu terpengaruh oleh rencana dan rancangan manusia. Karena apa? Bukan rencana dan rancangan manusialah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun, rencana dan rancangan Allah lah yang terjadi di dalam hidup kita. Manusia boleh saja mereka-reka dan merencanakan hal-hal yang buruk untuk diri kita. Namun kita harus yakin dan percaya sebagai orang yang beriman, orang yang memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, baik dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan untuk itu, mari kita lihat satu ayat yang terdapat di dalam Amsal 19 ayat 21. Demikian bunyinya, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Manusia boleh mereka merancangkan hal-hal yang buruk terhadap kita, namun bukan rencana dan rancangan manusialah yang akan terjadi dalam hidup kita. Namun rencana dan rancangan Tuhanlah yang akan terjadi di dalam hidup kita dan terlaksana sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikala kita mempunyai iman, dikala kita memiliki suatu keyakinan dan kepastian bahwa hidup kita bukan pada diri kita sendiri, tapi di dalam Allah kita yang menyertai dan memimpin serta memberkati hidup kita. Karenanya, sekalipun dunia sedang gonjang-ganjing, sekalipun mungkin keadaan Anda tidak menggembirakan, mungkin keadaan ekonomi Anda sedang drop, mungkin keadaan rumah tangga Anda sedang mengalami badai, atau mungkin juga hubungan Anda dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dengan menantu. Bisa saja segala sesuatu itu terjadi. Namun percayalah bahwa bukan rencana dan rancangan manusia yang terjadi, namun kehendak dan rancangan Tuhanlah yang terjadi dan terlaksana. Karenanya tugas kita atau langkah apa yang harus kita lakukan hanya satu. Datang bertelut di bawah telapak kaki Tuhan, menyerahkan sepenuhnya segala masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dan kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang akan bertindak untuk segala sesuatunya. Asalkan hati kita tidak bimbang dan ragu di dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan yang ada. Memang seperti seringkali saya sampaikan, untuk mendapatkan suatu mukjizat itu sangat mudah sekali. Hanya satu syaratnya, yaitu percaya. Namun untuk percaya itulah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Namun seringkali
kita dipengaruhi oleh situasi, kondisi, oleh masalah dan persoalan yang sedemikian berat dan besar menghimpit kita. Dan di sanalah Tuhan akan melihat, adakah iman kita jauh lebih besar dari masalah dan persoalan yang kita hadapi. Seperti yang saya katakan, mungkin Bapak Ibu mempunyai problem masing-masing yang saya sendiri tidak pernah tahu. Namun percayalah bahwa Allah kita yang hidup, Allah kita yang maha kuasa, Allah kita yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Dia tahu dengan pasti dan detail apa masalah dan persoalan yang Bapak Ibu sekalian hadapi. Karenanya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan janganlah pernah sangsi atau khawatir akan masalah atau persoalan yang direncanakan atau dirancangkan manusia kepada kita. Karena kita tahu bahwa bukan rencana dan rancangan manusia yang akan terjadi, namun kehendak Tuhanlah yang terjadi. Yang kedua, jangan pernah takut akan rancangan manusia, sebab Allah menyertai kita. Jadi kalau tadi yang pertama, kita yakin dan percaya bahwa bukan rencana dan rancangan manusia yang akan terlaksana, tetapi rencana dan rancangan Tuhan. Yang kedua, kita harus yakin dan percaya dan tidak pernah takut akan rancangan manusia, sebab Allah menyertai kita. Yesaya 8 ayat 10 berkata, buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kita. Jadi di sini sangat jelas dan ditegaskan sekali oleh Tuhan. Manusia boleh merencanakan sesuatu, manusia boleh melakukan suatu tindakan apapun juga terhadap kita, namun Tuhanlah yang akan menyertai kita. Dengan kata lain, di saat Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Jadi Bapak Ibu sekalian, di kala masalah, persoalan, dan goncangan serta badai kehidupan melanda engkau, yakin dan percayalah, saat itulah Tuhan akan melihat apakah kita tetap mempunyai iman dan yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dikala kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun pertanyaannya, sadarkah kita, merasakah kita bahwa Allah itu senantiasa menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkannya? Namun kadang-kala kita tidak pernah melihat dan tidak pernah merasakan bahwa Allah itu menyertai kita. Karena yang ada pada diri kita, pandangan kita senantiasa tertuju akan apa yang terjadi dan akan masalah apa yang sedang kita hadapi. Karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, siang hari ini kembali Tuhan ingin mengingatkan kepada saya khususnya dan Bapak Ibu sekalian, janganlah kita pernah takut atau gentar menghadapi masalah atau persoalan yang ada, karena Allah senantiasa menyertai kita. Dan perlu kita ketahui dan kita imani bahwa rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan manusia, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sungguh suatu janji Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita. Karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Namun janganlah itu hanya sekedar kita ucapkan di bibir saja, namun hendaklah kita mampu mempraktekkannya atau mengimplementasikan dalam hidup keseharian kita. Dan dikala kita mampu itu, kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan akan terlaksana untuk kita, yaitu bahwa Tuhan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itulah janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Karenanya, dikala Bapak Ibu sekalian, engkau sedang terhimpit oleh masalah dan persoalan yang sedemikian berat mendera engkau. Mungkin engkau dihadapkan pada suatu masalah ataupun persoalan, baik itu masalah ekonomi, masalah kehidupan, masalah rumah tangga,
dan sebagainya yang seakan-akan menghimpit, dan kau tidak melihat lagi ada jalan keluar. Yakin dan percayalah bahwa bukan rancangan manusia yang terjadi dalam hidupmu, tetapi adalah rancangan Tuhan, yaitu rancangan yang akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kembali saya ingatkan, dikala engkau mengalami masalah dan himpitan yang luar biasa, jangan pernah sekali-kali terbersit di dalam hatimu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas perlakuan yang tidak adil yang engkau terima dengan hal yang sama. Karena kita semua ingat akan firman Tuhan, bahwa pembalasan itulah bukanlah hak kita, tetapi adalah hak Tuhan. Karenanya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah dendam dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukankah di dalam 1 Samuel 24 ayat 11 mengatakan, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Ini adalah suatu kata-kata yang dilontarkan oleh Daud kepada Saul, yang mana Daud tahu dengan pasti bahwa setiap saat, setiap detik Saul senantiasa mengejar, mencari bahwa ingin mencabut nyawanya Daud. Tapi dikala ada kesempatan, ada peluang yang sungguh luar biasa, yang hanya dengan sedetik saja Daud sanggup mencabut nyawa Saul. Namun di sini kelihatan bagaimana kerendahan hati Daud, bagaimana ia mempercayai dan menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Karena ia yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu untuk menyelamatkannya. Dan dia tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah pesan yang ingin Tuhan sampaikan, baik kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, khususnya kepada saya. Mari kita bersama-sama merenungkan dan menjadikan semua firman Tuhan di siang hari ini menjadi rema dalam hidup kita. Dan terlebih lagi, mintalah pertolongan Tuhan untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kami pribadi lepas pribadi untuk melakukan segala kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Terima kasih. Inilah firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah selesai mendengarkan pesan-pesan Tuhan pada kita semua. Biarlah pesan itu boleh kita jadikan rema di dalam hati kita. Dan terlebih lagi, marilah kita minta kesempatan dan kemampuan dari Tuhan untuk boleh mengimplementasikan semua firman itu dalam hidup keseharian kita. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa bersama-sama. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menerima kebenaran firman yang akan membawa, menuntun, bahkan menggait kami untuk hidup keseharian kami. Bapa, ajar kami untuk senantiasa patuh dan taat akan segala perintah-Mu Tuhan, sehingga kami berjalan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, namun kami berjalan seturut dengan rencana dan rancangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami rindu, biarlah Engkau menurunkan belas kasihan dan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami diberi kesempatan dan mampu mempraktekkan segala kebenaran firman-Mu itu dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, yang sudah barang tentu masih jauh dari segala kesempurnaan. Karenanya Bapa, hamba mohon, biarlah Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui Roh Kudus-Nya memberi penjelasan dan pengertian serta hikmat yang lebih dalam lagi akan segala kebenaran firman, sehingga firman itu menjadi pedoman dan terlebih lagi kami mampu mempraktekkannya dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Biarlah Engkau sendiri yang akan menjamah hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami benar-benar merasakan bahwa firman yang Tuhan yang telah ditaburkan itu akan tumbuh subur di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau juga melawat kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh melihat ada penyertaan Allah yang tiada henti-hentinya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, di mana inti daripada perjamuan kudus itu adalah kita mengingat dan mengenang akan segala pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa, yang telah mengorbankan nyawanya di kayu salib di Bukit Golgota untuk membasuh dan menyucikan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, baiklah kita melihat sejenak akan pribadi kita. Adakah masih ada amarah? Adakah masih ada dendam? Adakah masih ada sakit hati? Kalau semuanya itu masih ada di dalam hati kita, kita datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun dan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dikala kita tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Allah Bapa kita pun tidak akan pernah mau mengampuni kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami datang di siang hari ini di hadapan Engkau, Tuhan. Kami mohon belas kasihan dan kasih karunia-Mu ya Bapa, untuk memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami, yang mana mungkin tanpa mereka sengaja telah melukai hati dan perasaan kami. Karenanya Bapa, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk boleh memaafkan dan mengampuni mereka, karena sesungguhnya secara duniawi kami tidak mampu. Dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus ini, di mana firman-Mu mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan kita mengimani apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Memang roti di tangan kanan kita ini adalah roti biasa. Namun bukankah kita beriman bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Memang anggur di tangan kanan kita ini adalah anggur biasa. Namun bukankah kita beriman bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus yang telah tertumpah di Bukit Kalpari untuk membasuh dan menyucikan segala dosa-dosa dan kesalahan kita? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mengucap syukur bahwa di siang hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengingat, mengenang segala pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menyerahkan nyawanya untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau di siang hari ini Engkau masih memberi kesempatan, melayakkan, bahkan memberikan kemampuan kepada kami pribadi lepas pribadi untuk menerima dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa di dalam roti dan anggur perjamuan ini ada kuasa yang luar biasa daripada Engkau. Kami yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat telah diberikan kelegaan, yang bergumul dengan masalah ekonomi, Engkau telah buka jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau memberikan persembahan, boleh ditransfer ke nomor rekening yang akan tampil di layar setelah ini. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah online ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri dan meninggalkan tempat kita masing-masing, baiklah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menerima berkat yang telah Tuhan sediakan buat kita semuanya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita angkat kedua belah tangan kita sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita,
serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi hamba-hambamu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama katakan, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.